Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatullah wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa jami'i sahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salaka nahjahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, penutup para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, teladan bagi orang-orang beriman yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, teladan bagi orang-orang yang beriman agar menjadi contoh di dalam kehidupannya di dunia. Semoga salawat tersebut dan salam tersebut bersambung kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan semoga Allah meridai kita bersama mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah yang semoga senantiasa Allah muliakan dan Allah ridai. Di hari yang Jumat ini, di hari Jumat ini, di mana hari Jumat adalah hari yang paling baik, hari yang paling spesial, hari yang paling istimewa sejak awal bumi ini pertama kali diciptakan hingga hari kiamat. Alhamdulillah, di hari yang agung ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Al-Hikmah PLN Jember, yang mana di sini kita sejenak menunduk dan merendahkan jiwa dan raga kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang berhak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala dialah zat Rabbul Alamin. Maka insyaallah khatib di sini akan menyampaikan beberapa nasihat takwa, yang mana ini termasuk rukun khutbah Jumat kali ini. Ibadallah, kaum muslimin yang semoga senantiasa Allah ridai dan Allah muliakan. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah capaian tertinggi seorang mukmin, yaitu bagaimana dia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia mati di dalam keimanan, dia mati di atas keislaman, dia mati di atas kalimat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang hingga akhir hayatnya dia tetap meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, maka dia pasti masuk surga. Inilah
harapan kita bersama, yaitu meninggalkan dunia yang fana dengan keadaan husnul khotimah. Kita jadikan kapanpun dan dimanapun kita berada adalah ketakwaan sebagai pedoman kita. Kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bertakwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kalian berada. Maka tatkala kita bertakwa dimanapun dan kapanpun, kelak kita akan mati dengan kondisi bertakwa di atas iman dan Islam. Itulah yang kita harapkan bersama, yaitu adalah kematian yang husnul khotimah. Lalu bagaimana cara supaya kita memiliki iman yang tetap terjaga? Maka jawabannya adalah jangan pernah kita meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah, kata Rasulullah SAW, sebagai rukun Islam, pokok-pokok Islam. Sebagaimana kata beliau SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 pokok utama, dan di antara 5 tersebut adalah menegakkan sholat. Ya, karena sholat adalah tiangnya agama. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat ini adalah tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Maka kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di jalan, di perjalanan, maka jangan pernah sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Allah sendiri yang langsung memerintahkan untuk melaksanakan sholat, tidak melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi Rasulullah SAW beliau berangkat ke langit untuk menerima perintah sholat. Maka ini adalah perintah yang begitu agung. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim dia meremehkan sholat, melainkan dia akan merugi. Karena di hari akhirat kelak, yang paling pertama kali dihisab, yang paling pertama kali dihitung amalannya seorang mukmin, seorang muslim adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuh. Sesungguhnya perkara yang paling awal yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, dari amal-amalannya di dunia adalah salatnya. Fa idza saluhat, ketika salatnya baik, salatnya rutin, salatnya dia jaga, faqad aflah, maka dia pun sukses, dia pun selamat. Akan tetapi ketika salatnya ternyata rusak, salatnya ternyata hancur-hancuran, maka faqad khaba wa khasir, dia akan merugi di akhirat kelak. Dia akan menjadi orang-orang yang menyesal karena telah meninggalkan salat. Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, mereka andai saja bisa meminta kepada Allah dan dikabulkan, maka mereka ingin kembali ke dunia untuk melaksanakan ibadah agung seperti ibadah sholat ini. Maka ibadah sholat sesuatu yang sangat urgen, kita yang membutuhkan, maka kita tidak pantas untuk meninggalkannya. Bahkan kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, man tarakal jum'ata salasa marrat tahawunan muta'ammidan ghairu uzrin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya. Allah tidak akan memberikannya petunjuk. Summum bukmun umyun fahum la ya'qilun.
dia akan jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang meninggalkan sholat Jumat yang itu hanya sepekan sekali, lalu bagaimana dia bisa melaksanakan sholat yang rutin 5 kali dalam sehari semalam? Maka sesuatu yang sangat-sangat berat adalah ketika kita selalu senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang mana kita yang selalu senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala paling minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus ketika kita telah mendapatkannya, kita telah berada di atasnya, inilah bentuk pengabulan doa kita, bentuk pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa kita. Ini adalah nikmat yang begitu agung. Kita bisa berada di sini sholat berjamaah, kemudian kita bisa melaksanakan fardu sholat Jumat berjamaah, dan kita datang untuk menghadiri sholat berjamaah. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan sebuah perkataan ulama yang begitu mulia, yang begitu luar biasa. Seorang ulama pernah mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya walam yazuqu atyaba syai'in. Penduduk dunia, banyak dari penduduk dunia meninggalkan dunia, akan tetapi dia belum pernah merasakan sesuatu yang paling indah di dunia. Lalu ditanya oleh muridnya, wa ma huwa, apa itu wahai syekh, apa itu wahai guru? Maka kata ulama tersebut, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa salaka nahjahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan kita dengan mereka orang-orang non muslim, orang-orang kafir adalah di dalam salat. Kita salat, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam mereka tidak salat, maka inilah perbedaannya. Faman tarakaha faqad kafar. Maka Rasulullah pun mengingatkan, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam demikian, bahwasanya tidaklah layak bagi seorang muslim untuk meninggalkan salat. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka Saqar, apa yang membuat engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka pun berkata, dulu kami di dunia tidak mau melaksanakan salat. Subhanallah wal iyaz billah. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk. Bahkan yang meninggalkan salat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat jelek. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah pekerjaan, di sebuah aktivitasnya, beliau capek, beliau lelah, maka beliau pun memanggil Bilal bin Rabah sang muazzin. Beliau katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini adalah
sesuatu untuk istirahat ketika capek kerja, capek dari jerih payah, hingar-bingar dunia yang begitu fana, yang tidak ada hentinya, maka dengan salatlah kita istirahat, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Ini yang kita harapkan, dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di tahun lalu, di tahun 2023, insya Allah nikmat Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir kepada hamba-hambanya di tahun 2024, tidak ada bedanya. Dan jadikan momen di awal pekan, di Jumat pertama di 2024 ini, kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa bertambah keimanan, bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang kelak selalu senantiasa mendirikan salat tepat waktu, karena salat tepat waktu itu adalah amalan yang paling afdol, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu, salat di waktunya. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya untuk orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, hafizu 'alas salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan jagalah salat-salat kalian, dan jagalah salat yang paling penting, yaitu adalah salat asar, dan tegakkanlah salat dengan kekhusyuan dan dengan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di akhir khutbah ini mari kita berdoa bersama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tahun yang telah kita berada di dalamnya. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma wa taqabbal a'malana salihah ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih a'immatal muslimin. Allahumma aslih al muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.